lengan bajunya bisa dikeatasin dulu nggih Bu, yang sebelah kiri. Oh nggih Mbak. Mbak, ngomong-ngomong ya, sekarang yang vaksin udah ndak ramai banget yo. Oh nggih Bu, soalnya kan udah banyak yang divaksin kemarin-kemarin Bu. Alhamdulillah ya, Indonesia udah menurun angka COVID-nya. Bener Bu, tinggal pemulihan keadaannya. Punten Bu, saya suntik dulu nggih. Oh nggih Mbak, silakan. Nah, sudah selesai Bu buat vaksinnya. Silakan Ibu bisa ke meja administrasi nggih selanjutnya. Oh nggih Mbak, makasih Mbak. Parang. Nggih, sami-sami Bu. Akhirnya kelar juga vaksin hari ini. Siap-siap pulang deh. Sumpah, capek banget. Kayaknya butuh healing nih. Coba deh ngajak Ivan. Siapa tahu dia mau diajak pergi. Oke, mari kita telepon. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Van, lagi ngapain? Gabut, nggak tahu lagi ngapain. Oke, besok hangout yuk. Hah, kemana? Nggak tahu sih. Terserah deh, kemana aja. Aku lagi capek banget nih. Kayaknya kamu bertanya dengan orang yang salah deh. Tapi bentar, aku punya berita yang bisa bikin kamu semangat loh, Lu. Apaan? Konten yuk, bikin konten. Kamu kan pasti biasanya semangat kalau disuruh bikin konten. Apalagi bikin skrip. Udah lama loh kita nggak konten. Ngonten? Nge-podcast maksudmu? Ya iya, apalagi. Terus kan kemarin tuh aku dapat broadcast gitu. Terus ternyata dari Poltekkes Bandung loh. Jadi itu mereka ada acara Spekta Medika. Nah, di situ tuh ada lomba podcastnya. Nice. Kayaknya harus banget ikutan nih. Ya, hitung-hitung healingku juga sih. Ya udah deh, besok aku ke rumahmu aja ya. Tapi rumahmu masih tetap kan, Van? Ya masih, emang rumahnya aku siput bisa dibawa kemana-mana. Udah deh, Siapa tahu. besok aku Sherlock biar nggak nyasar. Nah, gitu dong. Oke, sip. See you. Hai. Halo. Ciao, Ciao, amici. Selamat pagi. Selamat siang. Selamat sore. Selamat malam dan selamat datang di Yang Mion Podcast. Di podcast kali ini kita akan ngomongin apa sih privilege healing di masa pasca pandemi COVID-19. So, ambil cemilanmu dan selamat mendengarkan. Jadi di sini kita bakal ngomongin seputar mental health nih. Bener banget, Van. Udah 1,5 tahun kita bermusuhan sama COVID-19 ini kan. Dan aku rasa ini udah saatnya ya buat kita tuh berteman aja, jangan musuhan terus. Nggak baik musuhan lama-lama. Yoi, nanti dosa loh. Waktu pandemi kemarin sangat berdampak banget ke semua sektor ya. Betul sekali. Mulai dari pendidikan nih, Bener, kita aja belum offline. terus sektor ekonomi. Yang sangat berpengaruh sekali tentunya. So, memasuki waktu buat deal with COVID ini tentunya banyak banget hal yang harus diperbaikin. Yap, dipulihin gitu ya. Yoi. Tapi Van, sebelum kita berfokus ke ranah yang gede, mending kita mulai dari lingkup yang kecil dulu gak sih? Ya benar-benar. Dari diri sendiri dulu ya. Pasti semasa kita lagi bermusuhan sama corona kemarin, mental kita tuh terguncang banget. Bener sih, so pasti diriku juga merasakan. Dibuktikan dari survei WHO nih, per Agustus kemarin 83% dari 130 negara udah aware terhadap masalah ini. Mereka memasukkan kesehatan mental dalam perencanaan penanganan pandemi. Wow, 83% dari 130 negara. Berarti berapa tuh? Ya sekitar 107, 108 gitu deh.
Banyak juga ya termasuknya itu. Berarti selama pandemi ini nggak hanya penyakit fisik ya Van, tapi ada penyakit mental juga. Iya, itu yang bikin bahaya lo. Kenapa tuh emangnya? Kalau sakit mental kan jadi ada gangguan psikosomatik. Psikosomatik apaan? Yang dimana nih kalau kita kepikiran terus kayak depresi, emosi negatif itu bisa nyebabin ke sakit fisik. Itu yang bahaya sih. Oh gitu. Oh ya Van, kata dokter Jimmy juga tuh. Jadi beliau tuh seorang influencer ya yang bergerak di bidang psikiater gitu. Keren. Dan beliau tuh pernah mention kalau jumlah kunjungan poliklinik kesehatan jiwa itu juga meningkat semasa pandemi. Dan sebagian besar dari mereka itu udah memiliki keluhan yang berat. Oh, iya, makanya sebelum kita ke hal lain nih, kita bisa menata mental diri kita dulu. Karena yang pernah aku denger nih loh, Denger apa? yang sering aku denger malahan dari orang-orang sekitar, apalagi yang lebih tua kan. Atau mungkin nih teman kita sendiri bilang kalau kita lagi down atau lagi kayak kena mental gitu kan, atau sering overthinking, dibilangnya kurang bersyukur lo, kurang ibadah lo, kurang apalah dan sebagainya gitu kan. Padahal kondisi gitu tuh padahal kondisi kayak gitu yang lagi kena mentalnya down atau lagi overthinking gitu-gitu nggak perlu dapat omongan seperti itu. Kita nggak tahu dia memikirkan apa. Iya kan. bener-bener. Dan menurutku tuh apa ya, kayak masih banyak banget stigma negatif yang melabeli tentang kesehatan mental di Indonesia. Kayak yang tadi kamu ngomong kan, kayak kurang bersyukur kayak gituan. Terus juga kalau misal kita mau konsul nih ke psikolog atau psikiater, dikiranya kita tuh gila, lu gila ya kayak gitu kan. Ini sama orang-orang sekitar gitu kan. Iya bener. Nah untuk itu tuh kita perlu mengubah stigma negatif. Seenggaknya tahulah cara nanggepin stigma itu dengan baik. Untuk itu, menurutmu ya lo, gimana sih cara yang harus kita lakuin agar mental kita tetap stabil walau kita udah masuk pasca COVID-19 kayak gini? Menurutku sih di masa kayak gini tuh pas banget buat kita take a time gitu Van. Kayak me time, self healing ya gitu-gitu self ya. healing gitu. Kalau aku ngapain ya? Ya ngonten kayak gini masuk healing sih Van. Soalnya aku enjoy buat ngelakuinnya. Me time berkedok males tapi nanti enggak ini produktif sih lo. Iya tapi ya kadang tuh kita di rumah ya pengangguran doang nggak ngapa-ngapain itu dibilangnya juga healing nggak sih Van? Iya sih bener. Itu juga nanti dibilangnya malas berkedok healing loh gitu-gitu. Boros berkedok healing. Kamu ya pasti check out Shopee mulu enggak, ya enggak? Oh my god. Terus apalagi kalau kemarin kamu ngapain? 11-11 itu kemarin kamu kali. Iya 11-11 kemarin. Kalau kamu ngapain healingnya? Gak muluk-muluk sih. Gak muluk-muluk, pengen berinteraksi aja langsung sama orang-orang. Bosen gitu loh interaksinya online terus. Iya kalau gitu minimal holiday gitulah ya. Iya itu salah satu medianya sih. Terus aku tuh terinspirasi dari seorang tuh. Jadi aku pernah nonton YouTube tuh, ada orang yang namanya Wim Hof. Beliau ini salah satu pionir teknik pernafasan superhuman. Nah beliau kan di interview, gimana cara kamu menanggulangi dirimu selama pandemi? Terus dia jawab, kalau saya sih selama pandemi saya bikin holiday aja. Keren gak sih dibuat healing gitu? Iya keren banget sih itu. Oh iya Van, kamu juga bisa sekalian jalan-jalan ke bioskop Van. Kan sekarang udah bisa duduk berdua tuh sebelahan. Dih, emang kamu udah punya gandengan duduk berdua sebelahan? Loh, kan kamu yang mau nonton. Oke, bisa. Ya, tapi Van ngomong-ngomong ya, kalau kamu liburan jangan lupa bawain aku oleh-oleh lo ya. Iya, mumpung sebelum kuliah offline nih, liburan dulu. Sempet-sempetin tuh. Bagus sekali. Oh ya, ini kan SD, SMP, SMA kayak gitu udah mulai berangkat lagi gak sih, berangkat offline? Offline. Ya, semoga kita juga bisa segera nyusul lah ya. Amin. Terus Pak Nadim itu juga kemarin mulai ngebalikin kita biar sekolah offline. Ditambah lagi PPKM di Semarang udah level 2 gitu kan. Udah mulai
turun gitu. menurun levelnya. Makanya liburan aja dulu sempet-sempet. Ya biar otaknya refreshing dulu ya. Iya dong. Jadi nanti kalau udah masuk lagi biar gampang nyerapnya gitu. Nanti sebelum otaknya militeran lagi lo. Fun menurutku ya, kalau kamu mau liburan mending gak usah jauh-jauh deh. Emangnya kemana? Ya di Indonesia aja, kan banyak tuh surga yang tersembunyi. Hitung-hitung berpartisipasi lah buat pariwisata kita. Cilah, bahasanya berat banget. Berpartisipasi. Tapi bener tahu. Misalnya ya ini Bali. Aku kan pernah baca artikel dari denpasarinstitute.com. Katanya tuh 80% pendapatan Bali itu sumbernya dari pariwisata. Wow, keren sih. Kamu gak mau liburan gitu buat healing? Maulah. Ya tapi aku gak ada duit, Van. Kalau aku liburan yang ada Kayak pengangguran. sembuh kagak, miskin iya. Miskin iya, malah Iya. tambah kena mental. Iya, makanya aku lagi mau nyari cara lain ya yang bisa dilakuin buat healing tapi juga bisa bantu pemulihan negara gitu. Apa ya, Van? Widih, bahasanya keren banget kayak yang duduk di Senayan. Calon kali ya. Amin. Amin, amin. Aku doain deh. Terus gimana tuh caranya tadi? Pakai kreativitas dong. Kreativitas apa? Kita kan sebagai kaum digital nih harus lebih inovatif gitu, Van. Bisa ngelakuin dan ngebantu di masa pasca pandemi ini dengan memanfaatkan apa yang kita punya. Contohnya? Konten. Gimana sih? Konten mulu. Iya. Ya, kita bisa ngelakuin self talk gitu kan buat ngembaliin kondisi pikiran kita. Nah, kalau nge-podcast kayak gini, itu tuh bisa juga jadi media buat self talk. Kan ada tuh podcast monolog gitu kan, kayak ya kita nge-record diri sendiri, jadi kayak berdialog dengan diri sendiri gitu. Terus bisa juga dengan expressive writing. Konten kayak gini kan pastinya kita harus bikin skrip gitulah ya. Ya nyiapin materi lah. Nah dengan gitu kita bisa numpahin semua pikiran kita dengan tulisan skrip itu gitu. Oke, terus gimana nih? Ya oke, aku belum kelar ceritanya. Terus kalau kita punya hobi apa gitu, misal apa ya, masak. Bisa tuh dibikin konten terus kita upload. Kan mending tuh kalau dapat apresiasi. Dan kalau kita punya hobi foto atau videographer, kita bisa tuh kayak nge-shoot bikin semacam vlog buat orang-orang yang dagangannya sepi. Review makanan gitu ya jadinya. Iya bisa. Terus bisa kita upload. Jadi yang tadinya banyak orang nggak tahu, kalau kita upload jadi banyak yang tahu deh. Sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui ya Bu. Yoi, bisa healing, bisa dapat penghasilan dari media partner atau sponsor, dan bisa bantu ekonomi orang juga. So sebenarnya kita sebagai generasi Z nih dan generasi digital native tuh harus lebih kreatif ya lo, buat nyari solusi dari situasi yang ada. Bener, karena kalau kita mau bikin regulation ya, peraturan gitu menurutku itu bukan ranahnya kita sih. Belum ranahnya kita, biar pemerintah aja yang ngurus, kita bagian protes. Iya pasti kan bikin kayak gitu tuh pusing gak sih, otak kita gak bakalan nyampe. Iya, yang bisa kita lakuin sementara ini tuh dukung kebijakan pemerintah gak sih lo? Karena kebijakan yang dibikin itu kan pastinya buat kebaikan negara dan masyarakatnya juga. Iya betul. Nah nyatanya di sektor pendidikan ini udah mulai dibenahi nih sama Pak Nadiem. Sektor ekonomi dan kesehatan juga. Amici sebagai kaum pemuda nih. Widih. Diam dulu. Jadi sebagai kaum pemuda ya, masa pemulihan ini tuh kita bisa mulai menata mental diri kita dulu biar nggak gampang emosi gitu ya. Nggak gampang ngejudge dan termakan hoax juga. Jika mental kita sehat, fisik kita sehat, kita bisa berpikir dan melakukan kreativitas apapun yang berguna gitu loh, dan bermanfaat tentunya. Dimulainya pertemanan kita dengan corona ini, kita bisa melakukan aktivitas lagi seperti semula. Ya pelan-pelan aja, nggak usah buru-buru. Iya benar. Dan tentunya masih harus naatin protokol kesehatan ya Van. Harus di bold protokol kesehatan. Tetap juga kayak jaga kebersihan, pakai
pakai masker, cuci tangan, terus makanya juga harus dijaga itu. Bener harus tetap jaga kebersihan lah ya. Iya. Aku rasa udah ya, kayaknya udah deh. Itu aja kali ya, Iya. Van. Udah lama juga. Jadi harapan kita tuh dengan menata diri dulu biar mental dan fisik Amici semua itu nggak sakit ya. Terus kita juga bisa membantu buat pulihin kondisi saat ini di masa pasca pandemik ini dengan kreativitas kita. Kamu juga bisa gunain suara kita nih sebagai mahasiswa atau warga negara untuk memberi saran kepada pemerintah. Tapi tentunya nggak dengan emosi loh ya. Oke deh, udah deh. Panjang banget nih udah podcastnya. Iya, dari tadi kita udah ngobrol kesana kemari ya. Ngidul. Iya bener-bener, udah. Terima kasih buat Amici semua yang sudah mendengarkan podcast kita. Sampai bertemu kembali. Dadah. Kehidupan itu penuh kejutan. Peralihan dari satu masa ke yang lain pastilah terjadi. Dari pra-Covid, Covid, hingga post-Covid merupakan salah satu contoh masa transisi. Adaptasi menjadi suatu keharusan, apalagi sebagai pemuda. Mahasiswa juga merupakan tonggak bangsa, mendorong keberlangsungan kondisi negara. Suara dan aksi mahasiswa itu penting, perlu dilakukan tindakan genting. Suara perlu didengarkan, dan action harus dilakukan. Dengan bergandeng tangan dan pikiran, yakinlah kita bisa melewati semua cobaan. Salam dari kami. Hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia.